أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 5. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bermula di bawah, bermula di bawah. Yalah, itulah. Yalah. Bermula nang paling atas kah? Di atas. Di atas. Nah, bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli bahwa keduanya berlainan makna. Jadi hukum apa semalam itu akli ada 3 macam, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Hukum syar'i 5 yang termasuk di dalam jenis taklifi, 2 yang termasuk ke dalam jenis wad'i. Nang taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nang wad'inya ada 2, yaitu sah dan batal. Jadi ada 7 hukum syar'i ini. Nah, hukum adat atau hukum adi ada 4 kemarin macamnya tuh. Nah, di sini ada 2 kata yang sama di dalam hukum apa saja, hukum akli dan di dalam hukum syar'i. Di dalam hukum akli ada 2 ngarannya wajib. Di dalam hukum syar'i ada 2 ngarannya wajib. Nah, di dalam hukum akli wajib itu artinya barang yang tidak terupa pada akal tiadanya. Maksudnya ini bahwasanya wajib secara akal artinya bahwasanya akal itu tidak bisa menolak. Dia mesti menerima. Itu wajib secara hukum akli. Di dalam hukum syar'i wajib juga namanya, cuma pengertiannya beda. Artinya bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini perbedaannya. Jadi kalau bicara wajib secara apa dulu? Nah, jadi sudah biasa. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, jadi bila ada wajib atas tiap-tiap mukallaf, nah itu kata-kata di dalam pengarangnya dalam kitab. Nah, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Karena hukum syar'i itu jatuh kepada orang yang mukallaf. Jatuh kepada orang yang mukallaf. Tapi wajib secara hukum akal itu bukan hanya mukallaf, orang kafir pun. Kalau ini diisi akal aja, maka akalnya itu pasti bergerak di dalam 3 macam itu. Ada kalanya wajib, ada kalanya mustahil, ada kalanya jaiz. Sama. Jadi kalau wajib atas tiap-tiap mukallaf berarti itu nang mana secara hukum syar'i. Nah kayak kita mengaji fikih, mengaji tasawuf, mengaji tauhid, itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Artinya setiap orang yang mukallaf wajib mengaji nang 3 macam ilmu itu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan sembahyang 5 waktu. Itu secara apa? Secara syar'i. Syarat mewajibkan itu. Nah itu.
Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi Allah, nah misalnya wajib bagi Allah atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib secara hukum akal. Allah wajib bersifat pengasih, Allah wajib bersifat kudrat misalnya, itu secara akli, bukan hanya secara syar'i. Syar'i mengatakan di dalam Quran tuh, wallahu bikulli syai'in qadir, itu hitabnya kepada orang yang berakal. Nah, jadi kalau sudah wallahu bikulli syai'in qadir, pikirkan akal tuh sampai-sampai membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu kudrat. Dan Allah membuktikan sifat kudrat Allah bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir pun mesti dia mencari apakah Tuhan itu kuasa atau ada, supaya dia beriman kepada Allah. Ya. Ini masalahnya iman lawan kafir. Masalahnya di situ. Bukan sembahyang kada sembahyang. Orang kafir jelas kada sembahyang. Kan gitu. Puasanya ada, puasa Ramadan ada, haji ada, apa ada. Tapi kalau sudah bicara tentang Tuhan, itu umum sudah. Baik orang yang beriman maupun orang yang kada beriman lawan Allah. Itu umum sifatnya. Silakan mikirkan. Silakan membuktikan keberadaan Allah. Kalau sudah kita beriman ini, nah, itu bukan membuktikan lagi, menguatakan lagi, menguatakan. Kalau hubungannya itu ada, membuktikan supaya masuk ke dalam agama ini. Orang hubungan abu-abu di hari itu kan zaman Nabi itu kan ada Islamnya dulu. Ada nah Islamnya, kan ada. Kaulah disuruh sembahyang karena kawa, suruh sembahyang puasa karena kawa. Inya harus berhubungan dulu lawan keyakinan. Ya, kalau sudah inya yakin disuruh apa aja lagi mau. Orang yakin bahwa si bibi ini itu dasar hakun lawan seorang. Apa aja dilakukan dia. Hujan nggak berpanas kan? Iya sudah pasti sudah inya nih hakon lawan seorang. Yakin. Gampang aja kalau sudah yakin itu gampang, disuruh apa aja, disuruh ibu ketiaknya kenapa? Kan begitu. Kenapa kita ini jadi kalau tapi hakon menggawe nah kewajiban jawabannya kata yakin. Itu aja. Kita nih Islam dua, sembahyang kan bebayanya dua, puasa bebayanya, sembahyang bebayanya, puasa bebayanya ikhlas. Ya Allah, sembahyang bebayanya ikhlas, bebayanya hakun. Kenapa itu masalahnya? Masalahnya sih masalah keyakinan. Keyakinan. Dan keyakinan itu kata kalau dia yakinan kan udah yakinan kan kawan itu. Karena keyakinan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membukakan jalannya aja untuk yakin nih. Metodenya, caranya untuk mendapatkan keyakinan. Apa nanti dipakai? Akal dipakai. Banyak orang yang mau baca Quran tapi kada yakin lawan Quran. Ya Allah. Orang kafir tuh membaca Quran namanya. Nah hebat-hebat. Contohnya kalau saya jauh hebat benarnya tuh. Samarin profesor, doktor Anna Maria Simao, orang Jerman. Kalau sudah bicara tentang Rasulullah SAW, bicara tentang Islam, bicara tentang seluruh agama, kalah kita ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Bahkan dia mencipta banyak membuat buku tentang Islam. Luar biasa. Bahkan ulasannya itu lebih ilmiah, lebih menyentuh daripada orang Islam. Kalau membaca seorang orientalis
Begitunya bagaimana mengagungkan Rasulullah SAW, memuji-muji Rasulullah SAW, karena dicacat sama sekali Rasulullah itu di matanya. Apakah dia tidak mengerti? Mengerti, tahu dan bisa membuktikan, tapi keyakinan tidak masuk. Ini kali. Nah sekarang kita berada di dalam jalan hidayah. Masalahnya dua aja, tambah tipis, yazidu wa yanqus. Bertambah, bertipis, bertambah, berkurang. Nah ini yang memerlukan metode, bukan yang sekedar baca, bukan yang sekedar mengerti, bukan yang sekedar hafal, ya kan? Cuma doa banyakin, Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyakin, hati dibersihin. Hati, ini hati, keyakinan itu kan di hati, ada yang di hidung, di mana tuh ada di otak, ada andakannya di dalam hati. Hati itu nang maharu 4 macam. Nang maharu hati ini. 1 dosa. Nah, kedua, nah itu sudah tahu aja, sudah iblis setan tuh tahu aja sudah. Nafsu. Nang ketiga, makhluk Allah Ta'ala. Makhluk ini bisa juga ulah kita nih, taharu-haru hati usupkan apa doa nih sudah, tapi dikawin kawan di belakang. Nah ikar sudah hati itu. Nah berdoa Allah ja'ala lil imanil kamirin, macam-macam doa sudah, doa orang-orang haul nih. Allah ja'ala ya maulana li alaika zakirin, amin. Boleh na'amal kasyirin, amin. Pas matang dapur ada angin, tak cium bau daging, cium daging kare, lain sudah nih, amin. Nyebut tambah aminnya, nyari. Itu ngerti apa? Artinya makhluk Allah bisa maulah hati kita ini menjadi tapi khusyuk. Pahamlah. Nah, jadi masalahnya bukan itu, bukan kada mengerti ada kita. Mengerti aja sudah. Allah Taala Tuhan tahu ya sudah. Allah Taala memberi tahu. Cuma masalahnya perasaan di dalam hati. Nah ini nang dibina. Baik. Beda sudah tulah wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala kada boleh kada pasti begitu. Ada wajib bagi Allah Ta'ala. Allah tuh musti tidak seperti itu. Misalnya Allah musti ada. Allah kada mungkin kada ada. Nah itu atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jais bagi Allah atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jais akli secara akal. Dan Allah jangan diakal-akali, bukan mengakali Allah, bukan mengakali diri seorang ini supaya yakin lawan Tuhan. Pahamlah? Jadi akal itu alat untuk kita. Piang tulang kabanjar naik sepeda motor. Sepeda motor itu sangat orang Banjar lah. Piang mendatangi sabuku piang kabanjar naik sepeda motor. Sepeda motor itu hagan sabuku piang kah hagan piang kah? Sadar kita lah mendatangi tergantung sepeda motornya kok macet kah, buntus bannya kah, larinya kah ngalih benar. Semua kita ada di Banjar. Artinya Allah tuh tetap kayak begitu. Kada kau dia apa Allah tuh tetap begitu dia. Jadi jangan sekali-kali kita mengintimidasi Allah.
Nang kita intimidasi itu diri kita seorang nabi ditata supaya sesuai dengan Allah. Nah, jangan mengakali Tuhan. Kada alat mengakali Tuhan sama kada kawa sampai. Dan Tuhan kada kawa diakali. Nah, dah paham aja kalau maksudnya nih akal untuk apa? Paham sudahlah, untuk kita. Sakan kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi illatillah. Jangan berpikir tentang Allah. Nang kamu pikirkan tuh makhluk Allahnya termasuk diri kita. Artinya fungsi akal itu tujuannya urusannya adalah makhluk saja. Supaya jelas nang mana makhluk, nang mana Tuhan. Ya karena ada pengajian itu lalu terhambur Tuhan lawan makhluk. Nah, bersambung. Banyak itu pengajian. Hati-hati. Karena kada bisa memfungsikan akal. Kayak namun sudah akal basyariah kita nih, mahir kita menggunakan akal basyariah, akal kemanusiaan itu kayak anugerahnya adalah suatu saat insya Allah akal basyariah itu dicabut Tuhan, diganti dengan akal robbaniyah. Bubuhan Nabi itu bilang, bubuhan para rasul kan seperti itu. Karena akalnya sudah robbaniyah, lalu wahyu masuk. Petunjuk Allah mudah masuk. Para wali gitu aja dapat ilham dari Allah. Kada pina gaduh, ada buat wali-wali itu kada gaduh, berduit kah kada gaduh. Bangun pendopo nih, kurang imannya wah. Kada berduit aku nih. Tabang lah, insya Allah tabang. Sampai ke atapnya sudah ada menjamin itu. Rangka bajanya sudah ada duitnya. Hatapnya sudah ada nama duitnya. Kada tabayang. Siapa nama jalan akan kada berisi keyakinan itu berat. Saudara-saudara alhamdulillah ringan datang pada duit. Maka di sini kan merupakan apa dia? Rokok nukar sana. Oh, nah. Mudah-mudahan gembira jadi. Nih itu barangnya Allah. Itu barang. Tinggal kandang dah lagi nama duit siapa? Lawan porselennya. Sekotak seorang yang kawal. Nah. Sekotak seorang kita 180 hari ini. 65 kotak rencana. Nah, dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat masalah, maka maksudnya itulah jaiz syar'i juga adanya. Artinya kayak ini jaiz bagi mukallaf, artinya mukallaf ini maksud jaiz di sini adalah membuat pembuktian. Jadi pian itu karena ada bisa bilang Allah wujud, Allah kita, Allah Bapa. Silahkan membuat satu bukti, memikirkan alamnya, sehingga alam ini betul-betul menjadi bukti bahwa Allah bersifat ini. Nah itu. Berikutnya, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Wajib secara apa tadi itu? Akli kan syar'i kan? Sekarang ini jawaban benar.
bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Ini wajib secara syar'i kah? Secara akli kah? Kita kembalikan ke atas. Bila wajib bagi Allah, berarti wajib akli. Secara akal. Dengan tafsili itulah 20 sifat. Tafsili itu artinya rinci, secara rinci. Nang wajib bagi Allah Ta'ala itu, nang wajib bagi Allah, dan kita wajib juga untuk berpikir minimal 20 sifat. Karena sifat Allah itu tidak ada batas. Kenapa hanya 20? Nah, ulang nih pertanyaannya. Jawabannya mustahil mengetahui sifat Tuhan nang sing banyakan ku seperti sifat Tuhan nang kada berbatas itu siapa mengetahui karena kau kita. Ya kena. Nang ada ya. Nang ada aja cukup. Nah kayak dalil tentang sembahyang yang berat, dalil tentang nyuruh sembahyang yang sabutingin cukup kalau mengakimi sholat itu cukup ya sudah. Wah jangan cukup sabutingnya, mana lagi menggawi kan sembahyangnya dulu, mencari dalil terus. Lagi nama panggil Allah Ta'ala. Ya Allah. Habib datang berdiri jerbubuan sebelah ada dalilnya padahalkannya berlebihan. Habib datang berdiri, Habib alim besar datang berdiri, dipadahalkannya ada dalilnya. Mengarang berdiri menyambut kurangnya ada dalilnya. Ujarnya kan ada di dalam Sunan Nasa'i, di dalam Sahih Tirmidzi, Rasulullah sedang dudukkan lawan kakawanan sini. Lalu datang sahabat Nabi, sahabat Nabi ingat orangnya namanya sahabat ini pimpinan suku, kepala suku, sahabatnya. Dan Nabi ini sedang dudukkan lawan suku nang sidin tadi. Begitu datang, ujar Nabi, "Qum ila sayyidikum." Berdiri nih kamu, sambut pimpinan nih kamu. Siapa nyuruh? Sahih hadisnya. Berdiri. Sekarang pertanyaannya, Nabi ini sayyid kita ada? Sayyid kita kan Nabi itu. Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku ini penghulu anak cucu Adam, tak masuk Adamnya. Walau fakhr, dan aku kada bangga urusan itu. Tapi kayak itulah kenyataannya. Nabi datang. Sekarang anak cucu Rasulullah Hasan Husain, Sayyidus Sabab min ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah penghulu para pemuda di dalam surga. Sayyid gelak. Cucunya anak Husain, anak Hasan, sama kada wahid quratihi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid gelak. Sayyid qum ila sayyidikum. Padahalnya hulu. Padahalnya berlebihan apa? Kita menuruti suruhan Rasulullah, suruhan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah kada berpander, Rasulullah kada memerintahkan, Rasulullah kada melarang sesuatu kecuali sesuatu itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru datang, bagus saja berdiri. Aku balik itu berdiri, menghormati orang. Kayak begitu nak dihormati orang, menghormati orang lagi ada. Ya,
inya ujar apa guru Bakri, orang tuh kayak apa kita? Orang tuh kayak apa? Kita mau kita menghina orang, siap-siap dihina orang. Ujar. Nah, kita baiklah. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsili inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil akli atasnya. Jadi 20 sifat terkena ada dalilnya, baik dalil akli Quran hadis ataupun dalil akli. Nah ini hebatnya. Tapi kalau hukum-hukum syariat itu kadang banyak memakai hukum akal. Subuh 2 rakaat, kenapa aja? Karena kalau dipikirkan itu, kalau dipikirkan, kenapa apa ngarannya puasa khusus di bulan Ramadan pada bulan Desember misalnya? Itu kalau dipikirkan itu, atau kenapa naik haji itu mesti ke Makkah? Kadang ke London, kadang atau ke Singapura, ada juga. Ada akalnya itu akalnya. Kenapa mancuntan tuh dosa? Nah itu kawat jadi akal dingin karena apa merugikan orang misalnya. Tapi ada nang ada kawan inilah syar'i. Sama syar'i mengatakan apa ngarannya? Misalnya bila bawa warisan, bila berbinian dapat berbahagia, sebahagia. Bila lelakian dapat 2 bahagia. Sarik nabi bini nih, ikam itu jar. Mbah lahir langsung dibawa oleh julang, diangkat anak, dia datang minta 2 bahagia. Sedangkan aku jalan mama abah itu pegawai. Harusnya aku nang banyak. Nah itu bila pakai akal, bila syarak nih di akal-akali, nah itu malingnya. Jadi ada bagian yang harus akal-akalan, ada pakai akal, ada yang bagian yang ada terakal. Itu kayak ijtihad itu harus pakai akal. Hukum akal lah pakai barang itu, selidik menyelidiki dan sebagainya. Ada. Arak tua zaman Rasulullah haram. Ya Allah, wah ini banyak, ada jinin, ada opium, ada ganja, ada macam-macam. Karena ya Allah, wah ini. Itu kada memakai akal, membingkai hukumnya tuh kadang-kadang tuh. Kamu cari dalil terus, mana dalilnya? Tai kucing najis tuh rame di YouTube tuh, tai kucing kada najis. Aduh ngeri juga karena ada dalilnya. Apa setiap putingan tuh mesti didalili? Termasuk Sapakare, termasuk Makassar, termasuk Mandai. Harus berdalil terus kayak itu. Kamu kada main-main bah ini kali. Jurang nenek kayak Yahudi gitu. Ujar Tuhan. Sumbali sapi. Musa aja takuni pang Tuhan, sapinya tuh laki kabini. Betakun pulang Musa, ya Allah, laki kabini, laki dia Tuhan, laki. Betakun pulang, takuni pang Tuhan, umurnya berapa? Takuni pulang, ngeyel banget dari. Padahal nyaman benar sumbali sapi apa lagi? Jadi ini surat ya nama alih itu pas orang juga. Betul pulang. Takuni pang Tuhan, warnanya nih pulang. Sapi nang bangkas, sapi nang putih, sapi nang hirang. Takuni kacau sapi mau bebelang, takuni pulang dari Musa. Akhirnya Tuhan ya lebih yang mana tuh ya itu tuh. Jadi jangan menjadi manusia Yahudi, kebanyakan takut, gawirnya deh. Itu loh dalil terus. Jadi kan cerewet benar. Suruh orang, pembayangan, kapal.
kupang, bapak, Yura makasih lah dulu. Aku nakunakan dalilnya dulu. Pernah kan Nabi memakan tembuyangan? Ya Allah, kayak apa itu? Ya makanya hanya orang-orang memiliki akal pikiran yang sempurna yang dapat mengambil pelajaran. Jadi jangan cerewet hidup, jangan cerewet. Biar kita taruh sangat sedikit. Nah, dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mutakid pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Karena diwujud wujud, hidam, baka dan seterusnya itu ada artinya, ada dalil aklinya, kemudian ada kayak apa sikap kita setelah kita yakin bahwa Allah bersifat itu. Ada tuh kita di sini. Sewujud artinya ada, dalilnya firman Allah Ta'ala ini, maka patut bagi kita orang yang beriman kepada Allah yang wujud itu tadi apa sikap. Jadi ada pengamalan, setiap ilmu itu harus ada amalannya. Bagaimana cara mengamalkannya itu, sehingga keyakinan kita terhadap wujudnya Allah bertambah dengan amaliyah itu. Begitu. Pahamlah nih anunya. Jadi di setiap wujud kita bakal ada kayak apa amalannya. Guru jar ulun nikah tapi percaya kan apa katanya tipis benar jar apa katanya keimanan non kudrat iradat Allah Ta'ala. Nah kayak apa supaya kuat yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu, bukan jimat, bukan karis, bukan parang, segala macam. Supaya kuat bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kayak apa? Nah ada kena resepnya supaya timbul di dalam hati itu apa namanya kekuatan keyakinan kita kepada Allah yang bersifat itu. Nah, kira-kira ini aja dulu gambarannya. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya, ini sudah Isya. Mudah-mudahan panjang umur bertahan, sehat badan, diampuni segala dosa, dimudahkan segala hajat, dan dalam keadaan dicukupkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah, husnul khatimah, bisri Nabi wa alin Nabi wa bisri suratul Fatihah. Allahumma syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lana dhunubana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi 'alimna rabbana taqabbal منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.